Halo semuanya, selamat datang di podcast SMA Frater Don Bosco Tarakan. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik yang sangat penting nih, yaitu 12 tahun perjalanan selama menempuh pendidikan di bawah naungan Yayasan Frater Don Bosco. Sebelum itu kami ingin memperkenalkan diri dulu nih. Perkenalkan, nama saya Balaw Antoni sebagai host dan bersama dengan bintang tamu spesial pada hari ini. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Oktaviana, biasa disapa dengan Okta. Oke, langsung saja. Aku ingin bertanya, ceritakan pengalaman kamu dari kecil hingga akhirnya kamu masuk dan bergabung di Yayasan Don Bosco. Oke, sedikit cerita, aku dari kecil itu udah tinggal sama nenek. Itu saat aku berusia 3 bulan, itu udah sama nenek. Jadi belum genap 1 tahun udah tinggal sama nenek lah. Dan kurang lebih umur aku 3 tahun lebih sampai 4 tahun, itu udah diajarkan tentang cara berhitung, cara membaca, cara menulis. Udah diajarkan semua lah. Jadi karena aku udah cukup bisa waktu itu, akhirnya aku disekolahkan di saat aku umur 5 tahun. Kalau pada umumnya anak-anak usia segitu tuh belum sekolah ya. Karena mereka sekolah itu di umur 6 sampai 7 tahun. Tapi aku berbeda karena aku udah 5 tahun tuh udah sekolah. SD-nya tuh di SD Don Bosco. Karena kemauan dari diri sendiri dan dari orang tua. Oke, menarik ya karena kamu menceritakan bahwa di umur 3 bulan, dalam arti belum genap 1 tahun, kamu udah bersama dengan nenek. Berarti udah cukup jauh ya dengan orang tua seperti itu dari umur yang 3 bulan. Iya, Dan kamu juga sekolahnya di umur yang terbilang sangat awal. sangat banget. Karena kan pada umumnya sekolah itu setelah kita mencukupi umur di 6 atau 7 tahun, tetapi kamu Betul. di umur 5 tahun, sangat awal. Aku juga ingin bertanya, selama menempuh pendidikan di bawah naungan Yayasan Don Bosco, apa sih yang membuat kamu tuh bertahan gitulah, sehingga kamu tetap memilih menempuh pendidikan di bawah naungan Yayasan Don Bosco? Yang buat aku bertahan tuh kebersamaan dan tingkat solidaritas yang sangat tinggi. Karena di Don Bosco itu kan tidak ada yang namanya membeda-bedakan, artinya keluarga. Jadi semacam kayak bullying, terus intimidasi begitu tidak ada di lingkungan Don Bosco. Itu sangat tidak diperbolehkan. Berarti kamu udah sangat melekat banget ya sama Don Iya. Bosco. Seperti yang kamu katakan bahwa cyberbullying itu tidak ada di lingkungan Don Bosco, yang dalam arti lingkungannya sangat positif. Betul. Aku juga ingin bertanya, setelah kamu menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar dan kamu melanjutkan pendidikan di sekolah menengah pertama di bawah naungan Yayasan Don Bosco, menurut kamu apa yang membuat Don Bosco itu unik atau berbeda dari sekolah lainnya sehingga kamu tetap memilih Don Bosco? Don Bosco itu kan mempunyai 3 moto ya. 3 moto itu Fides, Sensia, dan Fraternitas. Fides itu tentang keimanan, Sensia itu tentang ilmu pengetahuan, dan Fraternitas itu tentang persaudaraan atau kebersamaan. Itu yang membuat saya bertahan, buat saya memilih Don Bosco sampai saat ini. Cukup menarik ya karena kamu mengatakan Don Bosco mempunyai 3 moto. Dalam arti di lingkungan Don Bosco kamu tidak hanya diajarkan tentang pengetahuan, tentang knowledge, tetapi Ya. juga tentang sikap yang baik, keimanan, serta kebersamaan. Aku juga ingin bertanya nih, nilai apa sih yang kamu rasakan selama kamu menempuh pendidikan di bawah naungan Yayasan Don Bosco? Nilai yang saya rasakan itu sangat banyak sekali ya, seperti sikap disiplin, sopan santun, bertanggung jawab, dan juga peduli terhadap sesama. Berarti lingkungannya cukup baik ya, Sangat sehingga cukup, ya. kamu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dan aku juga ingin bertanya, selama kamu menempuh pendidikan di SMA Frater Don Bosco Tarakan, kamu ada ingin mengucapkan kesan kepada frater, Bapak Ibu guru yang ada di bawah naungan Yayasan Don Bosco mungkin? Ada dong. Sebelumnya terima kasih kepada frater, Bapak Ibu guru, teman-teman, para staf yang sudah menemani saya sampai saat ini.
Terima kasih juga atas bimbingan, atas perhatian, atas dedikasi yang diberikan selama ini. Semoga Don Bosco terus maju, terus berkembang, terus jaya, dan mampu mendidik generasi muda menjadi generasi yang berkarakter dan berguna bagi masyarakat. Cukup menarik ya podcast kita pada hari ini karena dengan apa yang kamu sampaikan, dengan apa yang kamu berikan cukup menarik karena mengatakan di Don Bosco tidak hanya mempelajari tentang pengetahuan tetapi juga memberikan karakter yang baik, kedisiplinan yang baik dan juga kekeluargaan atau persaudaraan yang baik. Dan tadi juga aku sangat mendengarkan sekali ketika kamu mengatakan lingkungan di Don Bosco itu sangat baik sehingga tidak adanya cyberbullying dan kamu tidak ada niat untuk bersekolah di sekolah lain sehingga kamu tetap memilih di bawah naungan Yayasan Don Bosco. Mungkin itu saja podcast kita pada hari ini. Sekian dari kami. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast berikutnya.